Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua teman-teman. Ya, Selamat ini pagi. Alhamdulillah ada 3 peserta yang hadir ya. Kita menunggu satu lagi yaitu Bu Maida. Itu mudah-mudahan nanti bisa nyusul. Eh, ya, saya kira nggak perlu panjang-panjang. Jadi Alhamdulillah kelas peneliti iRecall ini sudah sampai angkatan ke-16 ya. Jadi dan sudah berjalan sampai ya kira-kira 3 tahunan ya. Eh, dan juga Alhamdulillah iRecall sudah berhasil mengantarkan 100 per detik ini ya, 122 artikel Scopus ya teman-teman. Eh, dan selanjutnya mungkin begini, saya ingin bilang bahwa teman-teman ya, Bapak Ibu semua, siapapun, dalam dunia penelitian, ya penelitian semuanya, baik yang sifatnya tugas akhir ya, seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi. Sering kalau ditanya materi yang paling paling dasar itu apa sih gitu ya untuk melakukan sebuah penelitian gitu ya. Nah, perjalanan saya dalam dunia penelitian dan juga publikasi ya, Scopus dan juga kami di iRecall ini sudah membuat sebuah kesimpulan ya bahwa dunia penelitian materi yang paling dasar itu adalah artikel book review. Itu paling dasar ya. Jadi kalau ada yang bertanya, saya mau mulai belajar tentang riset ya, penelitian yang paling dasar itu apa gitu. Nah itu ya, artikel book review. Ya. Jadi, dan kami di Aricol selalu mewanti-wanti itu ya. Jadi book review, artikel book review itu adalah yang paling dasar. Kenapa? Karena dalam proses penelitian ya, penelitian itu kan nanti kita ada penelitian apa memasukkan penelitian-penelitian terdahulu begitu ya. Terus apa kajian pustaka istilahnya. Terus nanti menentukan metodologi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, salah satu bentuk kajian pustaka ya, ya namanya kajian pustaka, mengkaji literatur yang ada gitu ya. Itu diawali dari apa? Membaca ya, membaca. Nah, membaca itu apa yang paling dasar? Nah, membaca yang paling dasar itu adalah membaca satu sumber gitu ya, membaca satu literatur. Nah, di kelas ini ya, di kelas artikel book review itu kita belajar membaca satu sumber itu gitu ya. Sebelum membaca sumber-sumber yang lain ya. Maksudnya sumber itu ya artikel, ya buku ya. Sebelum membaca yang banyak itu kan nanti kita menulis artikel ataupun tesis disertasi itu kan disuruh baca banyak ya gitu. Nah, sebelum ke banyak itu kita satu dulu gitu ya. Satu, satu, satu. Nah, itu gimana sih cara membaca atau mengkaji sebuah pustaka gitu ya, sumber itu. Nah, kita mulai dari satu. Gitu. Nah, itu yang disebut materi paling dasar dari sebuah penelitian. Nah, seandainya Anda tidak bisa membaca satu sumber saja, bagaimana Anda membaca puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan pustaka yang lain ya. Ingat ya, pustaka itu masuknya ya artikel, ya buku ya. Nah, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan dari materi dasar ini Bapak Ibu bisa gitu ya. Dan nanti dilanjutkan ya, membaca buku yang lain, artikel yang lain. Caranya sama seperti ini. Hanya bedanya ya, bedanya kalau di sini Anda diajarkan tidak hanya membaca, tapi juga mengkritisi. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi nanti di dunia Scopus itu Bapak Ibu ya, dan ini yang masih masih kurang ya di akademisi kita itu, kritis itu masih kurang. Kita mohon maaf kalau di kelas-kelas kita itu masih modelnya bukan mengkritisi ya. Modelnya itu masih mengikuti. Jadi ini ada kamu baca buku ini, terus presentasi. Udah gitu-gitu aja. Ya enggak?
Jadi itu yang kurang lah. Kalau kalau saya jadi dosen ya, dosen Anda, saya tidak akan mengajar Anda atau menyuruh Anda untuk membaca satu buku terus Anda presentasi saja. Bukan. Kalaupun nanti ada presentasi, saya minta Anda menyebutkan kelebihannya, terus yang kedua kekurangannya. Nah, yang paling susah itu kekurangannya. Nah, itu yang jarang sekali dosen-dosen kita ya, profesor-profesor kita ketika menyuruh presentasi mahasiswa itu untuk mengkritisi sumber yang ada gitu. Nah, mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu bisa menumbuh kembangkan sifat kritisnya ya. Jadi nanti Anda akan diajarkan bagaimana mengkritisi sebuah buku. Buku yang ditulis oleh pakar dunia. Gitu ya. Nanti kalau Bu Eriska di bidang hukum itu mengkritisi penulis ini. Saya nggak tahu nanti pakar hukum dunia internasional itu siapa, harus dikritisi. Kekurangannya apa? Karena kalau nggak bisa mengkritisi ini, Anda tidak akan bisa menulis artikel Scopus yang lainnya, atau bahkan nanti melakukan sebuah penelitian. Kuncinya dari sebuah riset itu adalah kritis, kritis, kritis. Kenapa kritis ini penting? Karena dari situlah kita bisa menemukan gap ya, yang disebut gap ataupun kebaharuan dalam riset ya. Nah, jadi sebelum kita menemukan hal yang baru, kita harus mengkritisi dulu, ya enggak? Jadi kekurangan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya itu apa? Nah, kekurangan itulah kita isi dengan penelitian kita. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat dalam mengikuti kelas ini ya. Nanti selanjutnya akan didampingi oleh para mentor, ada Pak Sayid, ada ini Pak apa Kak ini? Ya, boleh Kak Sayid ya, Kak Yunita dan Kak Frida. Nah, semuanya sudah berhasil baik secara pribadi menerbitkan artikel Scopus dan juga mendampingi peserta-peserta sampai bisa terbit di jurnal Scopus gitu kira-kira. Dan apa ya? Tadi ada lagi yang mau saya sampaikan. Ya, saya kira itulah ya. Semangat. Mudah-mudahan semuanya terbit. Oh, satu lagi. Jadi kalau saya dan kami di iRecall itu mengajarkan publikasi tidak dari, mohon maaf ya, Sinta atau jurnal biasa. Kalau belajar langsung atasnya ya, Scopus. Memang kalau dalam konteks pendidikan, saya lebih suka seperti saya ngajarkan anak saya nggak pernah ngajarkan dia untuk berjalan, nggak. Saya biarin aja, gitu. Jadi maksudnya kalau belajar itu jangan dituntun gitu ya, tapi dilepas saja. Nah, dari situ nanti timbul kemandirian. Makanya dari Bapak Ibu sekarang yang masih canggung atau takut dengan Scopus, jangan takut ya. Karena Scopus itu bukan jurang. Nah, kalau jurang ya boleh takut ya. Tapi kalau Scopus nggak usah takut. Bismillah ya. Pengalaman saya dan juga teman-teman ketika mengajarkan artikel Scopus itu masih banyak yang takut gitu. Takut apa coba? Takut untuk mengirimkan artikelnya gitu. Mengklik tulisan submit itu masih takut gitu. Aduh nanti di reject, aduh nanti gini. Padahal nggak bakal mati gitu ya. Ketika nanti sudah tersubmit. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai alergi ataupun takut dengan Scopus ya. Insya Allah Bapak Ibu nanti terbit ya. Dan bahkan mungkin dosen-dosennya, profesor-profesornya jadi gimana gitu. Wah, kamu kok bisa terbit di Scopus gitu ya. Padahal baru semester 1, baru semester ini. Nah, itu jadi Bapak Ibu jangan takut dengan istilah Scopus. Bismillah. Mudah-mudahan semuanya terbit ya. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih. Semangat. Kalau di iRecall ada salamnya ya. Namanya salam publikasi gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.